kita semua tentang dunia kefarmasian. Bareng aku, Dina sebagai host dan narasumber kita. Halo, nama aku Ana Yang siap nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh dengan ilmu. Baik, di sini ada kakaknya. ya. Si hai dulu. Halo guys. Oke, sebelumnya kakaknya semester berapa? Ini aku lagi semester 5 sih kak. Oh, semester 5. Kuliah di mana tuh, Kak? Kuliah di Universitas Haji Sumatera Utara. Oh, semester 5 berarti sudah banyak ilmu yang dapat ya kan, Kak? Lumayan. Oke. Sebelumnya nih, Kak, kan banyak tuh jurusan, baik itu perawat, bidan, atau yang sosum gitu, kenapa harus farmasi? Yang pertama emang mau terjun di kesehatan, tapi sebetulnya emang nggak mau farmasi. Tapi karena disuruh kakak ya, memang disuruhnya farmasi aja, peluang kerjanya juga lumayan banyak. Ya udahlah ikut dia aja, apa mau dia. Terus kena keterpaksaan gitu, Kakak gimana? Ada nggak penolakan atau ilmu yang dapat itu kayak ya biarin aja gitu? Kalau masalah ilmu enggak ya, soalnya kan gini, mikir juga udah sejauh ini di kuliah kan masa ilmunya nggak diserap sih, masa dibiarkan aja, jadi harus diterapkan juga kayak gitu kan. Oh gitu ya, Kak. Terus untuk peluang kerja dalam farmasi ini apa aja, Kak? Peluang kerja banyak orang kira kalau peluang kerja farmasi itu cuma di apoteker sih kak sebetulnya. Tapi kenyataannya nggak cuma di apoteker, kalian juga bisa di rumah sakit, bisa di industri. Kalau misalnya kalian mau di kosmetik juga bisa kak, bikin skincare gitu. Oh gitu, soalnya banyak nih, Kak, saya denger gitu kan, Allah kuliah di farmasi, ujung-ujungnya paling kerja di apotek gitu. Itu kembali ke diri kalian lagi. Kalau memang kalian dari awal mau di apotek, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang kalian mau di industri, kalian bisa. Kalau misalnya pun mau di Bepom, itu bisa banget loh. Oh gitu ya, Kak. Berarti segmen-segmen yang pemikiran kayak gitu ya betul ya. Gitu ya. Soalnya kan enak aja kuliah capek-capek Iya. dibilang ujung-ujungnya kerja di apotek gitu ya, Kak. Iya. Jadi kakaknya mau ambil di bidang apa ya untuk masa depan? Kalau aku sih memang rencananya apotek ya, kalau misalnya ada rezeki mau buka apotek sendiri gitu. Oh, berarti nanti harus ngambil profesi lagi dong? Iya, ambil profesi lagi 1 tahun enggak. Oh, tahun lumayan juga ya. Lumayan lah, dananya juga lumayan. Ya. Terus kalau untuk farmasi ini menurut kakak susah, ribet atau gimana, atau enak aja gitu di jalan? Itu kembali ke masing-masing. Ada orang yang memang nganggap farmasi ini susah, ada yang nganggap mudah. Ya aku netral lah, ikut arus aja kayak mana. Kakaknya lurus-lurus aja ya kan? Jangan melawan arus lah, yang penting nanti tenggelam. Kesehatan itu kan ada logonya masing-masing. Nah kemarin saya lihat ada tuh kalau untuk farmasi dia cawan sama ular gitu, maksudnya apa ya, Pak? Kalau ular itu disimbolkan kayak bisa dijadikan obat kalau misalnya memang dosisnya tepat. Tapi kalau misalnya dosisnya itu berlebih kak, itu bisa jadi racun ke kita nantinya. Kalau misalnya yang cawan itu dia disimbolkan tuh kayak jadi tempat untuk meracik obatnya itu. Oh berarti punya makna yang tersendiri juga ya kayak untuk dunia farmasi. Nggak asal-asalan dibuatnya. Oke. Terus untuk farmasi sendiri nih sebetulnya belajar apa aja sih, Kak? Farmasi itu nggak cuma belajar kimia ya. Banyak orang yang ngira kalau farmasi itu belajar kimia. Sebetulnya enggak. Farmasi itu juga bisa belajar anatomi, bisa belajar farmasi ekonomi, farmasi manajemen. Terus bisa juga belajar tentang obat tradisional, nggak cuma obat sintesis yang dipelajari, obat tradisional juga dipelajari. Oh berarti yang dari alam-alam itu bisa dipelajari juga oleh Bisa farmasi? kak. Itulah kak yang bikin jamu, untuk obat yang lain-lain yang tradisional dan herbal itu bisa dipelajari. Oh iya. Tantangan terbesar nih yang ada di farmasi di dunia farmasi itu apa aja? Tantangan terbesar di dunia farmasi ini kalau menurut aku ya kak itu waktu. Karena seperti yang kalian tahu tuh farmasi itu kan waktunya tuh padat gitu, dari yang pagi dia praktikum, dia siangnya masuk kelas lagi, dari malam dan malamnya itu dia yang ngerjain laporan, kayak gitu-gitu aja terus. Itu yang bikin farmasi itu tantangan terbesarnya itu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa memanajemen waktu nih kak, bakalan tertumpuk itu tugas-tugas kita itu. Tuh kakaknya sendiri bisa nggak memanajemen waktunya? Sejauh ini saya lebih sering SKS ya kak, sistem kebut semalam.
kebanyakan farmasi gitu Iya, sih. Terus banyak yang bilang juga anak kesehatan tapi nggak sehat, itu mungkin karena termasuk ini juga ya kayak Ya stres ya kak, memikirkan praktikum juga gitu. terus pengalaman yang paling melelahkan nih saat kuliah apa tuh? Pengalaman yang paling melelahkan bagi saya itu dia bikin laporan tadi ya, kalau misalnya ada yang salah harus direvisi biar bisa di ACC, praktikumnya itu yang melelahkan sih. Terus tadi kan kata kakak di ACC, nah itu kalau nggak di ACC gimana tuh kak? Apakah tidak boleh ikut praktikum atau ada hukuman sendiri? Untuk di sini ya kak, kalau misalnya nggak di ACC tuh dia harus diselesaikan kak. Kalau misalnya memang nggak diselesaikan sama mahasiswanya nih, dia nggak boleh praktikum kak. Jadi memang harus diselesaikan itu juga. Ya, saya lihat juga sih di TikTok yang FVP gitu kan, mereka sebelum praktek itu kayak sibuk banget gitu kak. Sibuk nenteng di box-box gue itu ya kak. Iya. Itu kakak sendiri melakukan itu atau gimana? Sebetulnya aku juga kadang gitu ya, riuh sendiri ya pagi-pagi, belum ada yang just lab-nya ketinggalan, box-box alatnya ketinggalan, yang spoonnya nggak ada gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan dari malamnya biar paginya itu nggak keteter sama kitanya gitu. Gitu ya kak. Untuk praktikum itu biasanya kakak gimana perasaan kakak, lebih enak teori atau untuk praktikumnya? Kalau menurut aku sih aku lebih masuk ke praktikumnya ya kak dibanding teori, karena emang lebih nangkep aja gitu kalau praktikum. Kan kalau praktikum itu kita langsung skill labnya ya, kalau teori kan kita harus membayangkan nih, apalagi kalau siang disuruh membayangkan itu kayak riuh banget ya, pusing ya buatnya. Gitu ya kak. Untuk kakak sendiri bisa nggak membagi waktu, kan tadi kuliah, praktik, laporan gitu kan, kakak nggak merasa lelah gitu atau kadang bisa sakit gitu? Sejauh ini sakit belum ya, tapi nangis-nangis lah. Oh, hebat juga ya, belum sakit ya. Tapi Jangan sampai nangis-nangis lah. dong. Nah tadi kan udah ada tuh apa aja tantangan gitu kan. Terus pengalaman terbaik nih selama kuliah di farmasi apa tuh? Pengalaman terbaik selama kuliah farmasi ini ya, farmasi itu seru ya sebetulnya. Seru karena kita bisa bikin meracik obat itu kak, misalnya meracik salep, gel. Kalau memang kalian mau bikin skincare, kalian kan bisa meracik moisturizer gitu, bisa di farmasi ini. Itu yang bikin farmasi itu seru kak. Nah tadi kan pengalaman terbaiknya, kalau buruknya nih kak apa tuh? Kalau pengalaman terburuk bagi saya itu saya pernah mecahin alat ya kak. Alatnya bukan yang murah juga ya. Jadi untuk kalian kalau memang lagi di laboratorium, lagi megang alat, harap berhati-hati. Bukan berarti kalian karena udah udah sering memecahkan alat, bukan berarti kalian takut ya untuk megang alat itu. Itu dijadikan pelajaran aja untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi kak. Oh jadi kakak lah kemarin tuh mengganti kalau memecahkan alat ya. Nah banyak nih orang-orang yang kalau mau beli obat di apotek itu masih bingung, ada yang obat murah, ada yang mahal. Itu perbedaannya gimana ya kak? Banyak orang yang berpikir kalau misalnya obat murah itu kualitasnya jelek gitu ya kak. Padahal sebetulnya enggak, karena obat-obat ini dianya ada masa paten, ada obat generik sama obat paten. Obat paten ini kak, obat yang misalnya paracetamol nih, paracetamol yang baru ditemukan obat paracetamol ini. Jadi dia mesti obat baru yang belum dimiliki sama perusahaan yang lain. Mesti satu perusahaan yang memiliki obat paracetamol ini. Jadi dia ada masa patennya nih obat paracetamol ini. Masa patennya itu yang bisa bikin dia mahal karena butuh riset dan butuh modal yang besar kak. Kalau misalnya obat generik ini masa paten dari paracetamol tadi udah habis, jadi perusahaan-perusahaan lain itu udah boleh membuat zat aktif yang sama, khasiat yang sama dari paracetamol ini tadi kak gitu. Nah untuk efek yang dalam tubuh sendiri, nah obat yang tadi paten sama yang generik itu lebih berefek yang mana kak? Kalau berefek semuanya sama-sama ya kak efeknya, karena emang tadi yang tadi saya bilang dia sama-sama paracetamol. Jadi maupun dianya lebih mahal atau lebih murah itu sama gitu, nggak ada yang membedakan kak. Terus untuk harganya, itu relatif jauh perbedaannya atau gimana? Kalau harga lumayan lah ya kak, terasa lah perbedaannya dari paten ke generik. Karena paten ini yang itu tadi kakak saya bilang kak, dia butuh riset yang panjang, butuh modal yang besar untuk menjadikan obat ini. Makanya yang paten ini relatif lebih mahal dibandingkan obat generik, karena generik ini tadi kan tinggal membuat yang sama aja dengan yang paten tadi.
Berarti ini kita edukasi juga lah kepada masyarakat. Mungkin masyarakat berpikir obatnya murah berarti efeknya ini kurang bagus gitu ya kan. Iya, padahal nggak selamanya obat itu yang mahal itu bagus gitu. Kalau memang ada yang murah, kenapa harus yang mahalnya? Kalau memang efeknya sama. Nah, untuk farmasi itu belajar apa aja ya kak? Banyak orang kira kalau farmasi itu cuma belajar kimia, Kak. Sebetulnya farmasi ini nggak cuma kimia aja yang dipelajari, ada yang anatomi, manajemen farmasi, ekonomi farmasi, bahkan obat-obat tradisional itu juga dipelajari di farmasi, kayak obat-obat herbal, jamu itu dipelajari di farmasi itu, Kak. Oh, berarti bahan-bahan alam kayak tumbuhan itu dipelajari juga tuh di Iya, farmasi. Kak, itulah yang akan diisolasi jadinya, nanti ada senyawa-senyawanya yang bakalan kami pelajari gitu, Kak. Bagus juga ya kak. Terus tadi saya dengar ada anatomi, itu kan biasa identik dengan dokter ya, kedokteran. Nah itu dipelajari juga ya kak. Itu dipelajari untuk misalnya kita interaksi obatnya itu di tubuh kita itu kayak mana gitu, Kak. Nah tadi kan untuk farmasi sama kedokteran tuh ada kan sama-sama belajar farmakologi, anatomi gitu kan. Nah, dari kesamaan itu ada nggak perbedaan antara farmasi sama dokter itu? Pasti ada dong. Ada, Kak. Kalau yang seperti yang kita tahu ya, Kak, kalau dokter itu dia tugas utama itu mendiagnosa pasien. Kalau misalnya farmasi ini dia tugasnya itu untuk memberikan obat, pelayanan obat, gimana mengedukasi pasien biar tepat waktu meminum obatnya, cara penyimpanan obatnya gitu, Kak. Itu kan. Terus ada nih saya lihat, kenapa pasien itu sering marah-marah gini? Obatku kok lama kali, kok lama kali gitu. Padahal kan itu racikan. Nah, untuk waktu nyiapkan racikan itu berapa ya kak? Nah, kalau di instalasi farmasi, kalau misalnya pasien yang ngasih resep gitu kan, itu nggak cuma satu apoteker yang memegang resep itu, Kak. Dari apoteker itu nanti ada lagi yang ngambil obatnya, ada nanti apoteker yang cross check dari obatnya ini udah betul apa belum yang diambilnya, terus belum lagi waktu menggerusnya, belum waktu mencampur-campurkannya gitu, Kak. Sangat lama ya kak. Ini perlu diketahui nih sama Iya. masyarakat pasien nih, biar nggak marah-marah aja gitu kan. Kan Iya. kita juga capek nih, udah gitu dimarah-marahin. Udah gitu nggak cuma satu pasien ya kayak ditangani, jadi banyak, jadi harap sabar ya untuk kalian. Kadang udah ngantri, padahal itu punya racikan, dia resepnya racikan tapi marah-marah. Sering saya lihat itu kadang di rumah sakit kak. Terus kenapa ya kak? Apoteker, nanti kan kakak bakalan ngambil apoteker nih. Apoteker sama dokter itu sering nggak cocok gitu. Kalau apoteker sama dokter itu sering nggak cocok, yang pertama mungkin dokternya itu kan lebih ke mendiagnosa, nggak tahu tentang obatnya. Sementara apoteker ini lebih tahu tentang obatnya. Jadi ada ketidakcocokan ini dari apoteker sama dokter. Jadi kalau misalnya dari apotekernya sendiri, kalau emang nggak cocok gitu, dikasih tahu ke dokternya, dokter ini obatnya salah, seharusnya kalau misalnya memang mau diganti boleh enggak gitu, digantikan, disarankan obat yang lain gitu, Kak. Oh berarti harus berunding gitu ya kak. Kalau tidak cocok ya harus diapakan kak? Harus diluruskan. Gitu. Kan bahaya juga kan nanti. Ada kesalahan. Kalau masalah egois ya nggak boleh gitu dong. Harus sama-sama, kan sama-sama tenaga kesehatan. Kan? Untuk bantu pasien gitu kan. Nah kak, mengapa penting untuk kita farmasi, untuk kakak nih sebagai farmasi memahami resep dari dokter? Ya, kok seperti kalian tahu ya, tulisan dokter kalau menulis resep itu amburadul gitu ya. Ya, memahami resep dokter ini pertama biar nggak terjadi kesalahan dalam resep ya kak. Misalnya paracetamol nanti diambilnya yang lain lagi gitu kan bahaya tuh. Jadi memang harus dibaca teliti, harus dipastikan lagi ini obatnya ini betul ini apa enggak, dosisnya tetap betul ini apa enggak, cara pemakaiannya betul apa enggak gitu kak, biar nggak ada kesalahan. Nah misalnya nih kita lihat resep terus kurang jelas tuh dari dokter resepnya, itu kita perlu gimana kak? Kalau misalnya emang lagi sendiri jaga, bisa langsung ke dokternya nih dikonfirmasi gimana. Kalau memang masih ada teman, bisa kakak tanyakan ini ke temannya, bisa nggak dibacakan ini obatnya apa gitu kak. Ya karena kita harus tepat dosis juga ya Iya. kak. Apa perbedaan sarjana farmasi dengan apoteker itu sendiri? Kalau sarjana farmasi ini kan dia mesti S1 ya kak. Kalau misalnya apoteker ini dia orang ambil profesi. Kalau untuk saat ini S1 farmasi itu dia nggak ada STR kak. Oh karena kemarin tuh ada penghapusan undang-undang itu ya kak? Iya, beda peraturannya. Oh susah juga gitu ya kak. Katanya kak apoteker itu bisa menanggung-jawabi apotek ya kak, itu benar? Untuk apoteker dia bisa untuk menanggung jawab apoteker karena kan dia udah punya STR juga, bisa ngurus SIP, bisa ngurus yang
yang lain-lainnya, izin-izin yang lainnya gitu Kak. Kalau misalnya untuk yang S1-nya itu belum bisa, jadi emang harus dilanjutkan ke apoteker kalau emang mau jadi apoteker. Kalau misalnya mau jadi dosen atau jadi peneliti itu bisa dilanjutkan ke S2-nya gitu Kak. Berarti peluang kerjanya juga besar ya yang untuk profesi Iya, ya. Kak. Bagus juga nih untuk kalian nih, Yang tertarik sama farmasi boleh deh masuk. khususnya di mana Kak? Universitas Haji Sumatera Utara. Kak, untuk obat antibiotik banyak yang beranggapan bisa menyembuhkan sakit flu yang disebabkan oleh virus, itu benar atau gimana Kak? Kalau misalnya antibiotik ini sendiri kan dia memang fokusnya ke bakteri ya kan, untuk bakteri. Jadi kalau misalnya memang flu-nya itu disebabkan oleh virus, dia harus pakai yang antivirusnya Kak, bukan antibakterinya gitu Kak. Oh, berarti perlu juga sih edukasi gitu kan kepada masyarakat. Terus untuk pemakaian antibiotik katanya berbeda nih dengan obat-obat yang lain, itu gimana Kak? Kan kalau antibiotik ini kan dia nggak bisa berhenti di tengah jalan Kak. Kalau misalnya udah merasa enakan, ini kan rata-rata gitu kan, udah merasa enakan ya udah nggak usah diminum lagi antibiotiknya gitu. Padahal seharusnya dihabiskan ya guys, karena kalau misalnya kalian tidak menghabiskannya itu bisa terjadi resistensi. Untuk resistensi itu sendiri apa ya Kak? Mungkin banyak yang belum tahu resistensi itu apa. Resistensi antibiotik itu kayak misalnya ada bakteri di dalam tubuh kita tuh kan. Bakterinya itu karena udah merasa sembuh si pasien ini kan diberhentikan dia kan. Jadi si bakteri di dalam tubuh ini yang sebetulnya belum mati total, jadi merasa udah diberhentikan kok sama dia, jadi dia merasa kebal nih Kak sama obat itu. Jadi kalau misalnya aku diminum lagi, udah merasa kebal nih si bakterinya itu tadi. Oh gitu ya Kak. Nah untuk teman-teman semua nih perlu diketahui antibiotik kan dihabiskan ya, nggak Iya. boleh di tengah jalan. Iya, guys. Ini bisa resistensi. Banyak nih Kak orang yang beranggapan bahwa obat herbal itu selalu lebih aman daripada obat-obat kimia. Nanti saya dengar nih sikit-sikit obat orang sakit lambung, asam urat, beli obat Cina aja lah di apotik gitu, itu lebih bagus daripada obat-obat kimia bisa merusak ginjal katanya kayak gitu. Enggak semuanya ya, karena emang obat herbal ini kan kata orang-orang nggak memiliki efek samping gitu kan. Karena emang sebetulnya obat herbal ini ada efek sampingnya guys, tapi emang nggak sebesar obat kimia gitu. Untuk obat herbal ini juga nggak semua penyakit Kak bisa digunakan pakai obat herbal gitu. Ada penyakit-penyakit yang misalnya penyakit berat untuk kanker atau apa gitu, nggak ada itu di herbalnya gitu Kak. Gitu ya Pak. Berarti karena mungkin orang beranggapan efek sampingnya kecil gitu daripada obat yang kimia gitu lah ya kan. Terus banyak nih orang juga yang misalnya obatnya pahit gitu diminum pakai teh, susu. Kok begitu boleh nggak Kak? Kan takutnya mengganggu juga sih efek dari obatnya, itu gimana menurut Kakak? Itu nggak boleh ya Kak, karena obat itu dia kan memiliki zat aktif. Takutnya nanti kalau misalnya diminum barengan sama teh, kopi atau susu, itu zat aktifnya tuh berkurang gitu Kak. Jadi obatnya tuh penyerapannya itu terhambat gitu Kak. Oh jadi nggak bagus gitu ya Kak? Sebaiknya minumnya pakai air putih aja. Jadi perlu diingat teman-teman, ini harus dihindari nih. Siapa kalian yang sering minumnya pakai minum susu, kopi gitu nggak boleh ya. Jangan jadi ya. Jangan. Sekarang nih kan Kak, zaman udah canggih gitu kan, udah banyak orang pakai digital gitu. Nah, apa peran mahasiswa farmasi di era digital sekarang ini? Peran mahasiswa farmasi di era digital ini ya kita harus ikut berkembang juga nih Kak. Jangan orang-orang udah pakai digital kita masih nge-stuck di cara yang lama gitu. Jadi kalau misalnya memang mau mengedukasi pasien gitu udah bisa lewat media sosial gitu Kak. Oh iya, sekarang juga banyak kan Kak anak-anak itu malas baca buku gitu, lebih sering sosmed scroll, ya. TikTok. Mungkin dari situ bisa nih belajar ya kan. Nah, saya lihat ini kan Kak, ada nih kalau saya beli obat di apotik ada itu nanti. Terus pas saya beli di kotak obatnya itu yang logonya hijau bulat gitu, merah atau biru, itu maksudnya apa ya Kak? Jadi kalau misalnya yang hijau ini kan Kak, yang hijau itu artinya tuh obat bebas gitu. Jadi memang bebas ini dibeli di apotek gitu kan. Kalau misalnya yang biru bulat itu obatnya logonya bebas terbatas. Jadi memang bebas, tapi dia memiliki aturan Kak untuk digunakannya gimana gitu. Kalau misalnya kalau Kakak ada lihat yang warna merah yang tulisannya K gitu kan, itu obat keras Kak. Itu obat keras itu emang nggak semuanya bisa dibeli sih Kak, dibeli sendiri gitu Kak. Ada yang memang menggunakan resep dokter.
Nah, untuk antibiotik sendiri tadi kan Kak, itu banyak kali aturan pakaian juga harus dihabiskan. Nah, itu logonya harus gimana Kak? Nah, itu untuk antibiotik itu logonya obat keras ya Kak, karena memang sekarang ini kan antibiotik itu kalau memang mau membeli antibiotik itu harus menggunakan resep dokter gitu, jadi udah nggak bebas lagi digunakan sekarang antibiotik itu Kak. Berarti banyak nih Kak apotek-apotek saya lihat tuh kan asal ngasih antibiotik, betul tuh salah juga ya Kak? Salah, karena sekarang udah memang ada aturannya kalau memang antibiotik itu udah harus menggunakan resep dokter. Oke, Kak. Terus misalnya nih, kemarin saya ada baca juga nih Kak, kalau beli obat misalnya dalam resep tuh kan, terus ada tuh yang saya lihat pas dikasih ada etiket putih sama biru. Nah, itu gimana Kak? Untuk etiket putih itu dia pemakaian oral. Kalau pemakaian oral itu dikonsumsi dari mulut Kak. Kalau misalnya etiket biru itu dia pemakaian luar, misalnya seperti gel, salep gitu Kak. Karena kan itu racikan ya dianya. Gitu ya, berarti obat-obat salep itu etiketnya Di biru. etiket biru. Kalau untuk yang minum sirup, pil, tablet itu etiket putih Kak. Oh gitu ya, udah banyak juga nih ilmu yang saya dapat Iya. dari kakaknya. Mungkin teman-teman juga harusnya banyak ilmu sih setelah nonton ini. Nah, seperti yang kita tahu juga kan Kak, tentang farmasi itu kan meracik, identik dengan racik-meracik lah. Nah, banyak saya lihat ini kayak yang di TikTok tuh yang menjual skincare gitu kan. Pokoknya kosmetik lah. Nah, itu sepertinya bukan dari farmasi lah. Itu gimana tanggapan Kakak? Mungkin kalau memang kayak gitu dari brandnya itu mungkin emang cuma numpang nama aja gitu Kak, tapi sebetulnya meracik mutu apoteker. Atau mungkin brandnya itu numpang makuan gitu Kak di industri yang lain gitu, di perusahaan yang lain. Sayang juga sih Kak kayak gitu ya kan, kita sebagai apoteker yang cuman membuat brandnya gitu. Mungkin tuh kedepannya nih kan kita bisa jadi apoteker, nah kita buat itu sendiri aja brand tuh kan, biar orang-orang pada tahu nih apa aja tuh aku tugas apoteker gitu ya Kak. Nggak cuma di apotek gitu kan Kak, bisa bikin ini sediaan kosmetik juga. Bagus juga ya ternyata ya. Iya Kak. Nah banyak nih Kak, tadi udah kita bahas tuh kan apa tentang farmasi, apoteker gitu. Nah untuk pesan-pesannya apa tuh Kak? Untuk kesannya ya, dari yang kita pelajari tadi kan banyak nih informasi yang tentang keseruannya. Jadi untuk kalian yang mau join di Farmasi Universitas Haji Sumatera Utara, boleh join sekarang guys. Untuk pesannya dari yang kita pelajari tadi, untuk antibiotik itu emang harus dihabiskan ya, jangan di tengah jalan udah merasa enakan ditinggalkan itu antibiotiknya, enggak, jangan. Terus yang kedua pesan saya, untuk obat itu nggak selamanya obat yang murah itu kualitasnya buruk. Terus kalau pesan saya untuk adik-adik farmasi nih, ya kalau emang lagi nangis-nangisnya sekarang ini ya udah jalani aja dulu, karena emang farmasi itu sulit, tapi nanti kita bakal menikmati hasilnya ke depannya gitu kan. Oh itu bagus ya, tangan tuh kakak kita narasumber ini ya. Oke guys, cukup sekian dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat nih bagi teman-teman tadi tentang dunia farmasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan tadi, karena kami juga di sini sedang belajar ya guys ya. See you and thank you for watching. Bye.